Tahun 1820-an, tanah Jawa berada dalam pelukan sunyi yang kelam. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda perlahan namun pasti mencengkeram kehidupan rakyat dengan tangan dingin dan kebijakan yang kejam. Ladang-ladang milik petani tak lagi sekadar tempat menanam padi, melainkan jadi titik pungutan pajak yang mencekik. Setiap karung gabah yang dipanen membawa bayangan seorang pejabat Belanda berbaju seragam, bersenjata, dan tak tahu arti lapar. Di balik bayang-bayang keraton Yogyakarta, seorang pangeran tua duduk termenung. Namanya Bendara Raden Mas Mustahar, lebih dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Bukan bangsawan istana yang gemar pesta atau mencari pangkat. Ia memilih hidup sederhana di kediamannya di Tegalrejo, dikelilingi santri, kitab-kitab kuning, dan suara azan yang mendamaikan hatinya. Diponegoro bukan pangeran biasa. Ia menolak campur tangan Belanda dalam urusan keraton, bahkan menolak jabatan resmi yang ditawarkan. Baginya, kehormatan bukanlah gelar, melainkan kebenaran yang diperjuangkan. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Bumi Jawa ini bukan milik mereka yang menaklukkan, tapi milik mereka yang menjaga warisan para leluhur dengan iman dan keberanian." Namun, awan gelap mulai menggantung di atas langit Tegalrejo. Belanda makin lancang. Mereka bukan hanya mengatur urusan negara, tapi juga mencampuri adat, agama, bahkan perasaan. Petugas-petugas mereka merambah desa demi desa, menarik pajak yang bahkan tidak dimengerti rakyat. Tanah-tanah keraton disewakan kepada pihak asing. Jalan-jalan dibangun melewati makam-makam suci tanpa izin. Salah satu titik nadir terjadi ketika Belanda memutuskan membangun jalan baru yang memotong makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Bagi orang Eropa, itu hanya sebidang tanah tua. Tapi bagi Diponegoro, itu adalah pusaka yang sakral, tempat bersemayamnya darah dan doa para leluhurnya. Diponegoro marah, tapi kemarahannya bukan kemarahan yang meledak. Ia menyimpannya dalam diam. Ia melihat pembangunan jalan itu sebagai simbol penghinaan, bukan hanya kepada dirinya, tapi kepada seluruh bangsa Jawa. Mereka tidak mengerti tanah ini, ucapnya pada suatu malam kepada Ki Suranata, salah satu pengikutnya. Mereka tidak mendengar suara angin yang membawa salam leluhur. Mereka tidak paham kenapa kuburan bisa membuat seseorang rela mati. Kemarahan Diponegoro mulai menyebar seperti bara. Para kiai, santri dan rakyat kecil mulai berdatangan ke Tegalrejo. Mereka tidak membawa senjata, hanya semangat dan keyakinan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di dapur-dapur kecil desa, di surau-surau bambu, orang-orang mulai membicarakan tentang perang Sabil, perang suci melawan penjajahan dan penghinaan. Keraton Yogyakarta sendiri tak lagi menjadi tempat yang mampu meredam gejolak. Para bangsawan terpecah. Ada yang mendukung Belanda karena jabatan dan kekayaan. Ada pula yang diam, takut kehilangan status. Tapi Diponegoro memilih jalan yang berbeda, melawan. Sementara itu Belanda tidak tinggal diam. Mereka menganggap kemarahan Diponegoro hanyalah gejolak kecil yang bisa diredam dengan intimidasi atau rayuan. Beberapa kali mereka mengirim utusan, menawarkan negosiasi, bahkan uang. Tapi Diponegoro menolaknya mentah-mentah. "Aku tidak menjual kemarahan," katanya tegas. "Aku menjaga kehormatan." Di balik tembok-tembok benteng Belanda, para petinggi mulai panik. Mereka tidak memahami kenapa rakyat mulai berkumpul di sekitar pangeran tua itu. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Diponegoro menyimpan karisma yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan. Malam-malam di Tegalrejo kini tak lagi hening. Obor-obor menyala di pekarangan rumah-rumah. Suara doa bercampur dengan bisikan strategi. Para pemuda desa belajar memegang tombak dan keris. Mereka bukan pasukan terlatih, tapi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki serdadu kolonial. Semangat membela tanah air. Diponegoro menyadari bahwa waktu untuk berdiam diri telah habis. Suatu malam, di bawah langit yang redup, ia mengumpulkan para pengikut setianya. Di tengah-tengah mereka, ia berdiri tegak, bersarung dan berkopiah putih, dan menyampaikan kalimat yang menggetarkan. "Hari ini, kita bukan lagi rakyat yang diam. Kita adalah penjaga tanah leluhur, pelindung iman, penolak hinaan. Jika darah kita tumpah,
biarlah itu menjadi benih kemerdekaan. Sorak takbir menggema dari mulut para hadirin. Tangis dan semangat bersatu dalam satu suara. Malam itu, di Tegalrejo, sebuah api perjuangan dinyalakan. Dan api itu tidak akan padam dengan mudah. Subuh itu sunyi. Kabut tipis menyelimuti sawah-sawah di sekitar Tegalrejo. Namun di dalam rumah kayu sederhana milik Pangeran Diponegoro, udara penuh ketegangan. Beberapa utusan dari desa-desa sekitar baru saja tiba, membawa kabar yang menggetarkan. Pasukan Belanda mulai bergerak lebih agresif di wilayah-wilayah pedesaan. Mereka tidak hanya membangun jalan, tapi juga memasuki tempat-tempat suci, menyita tanah, bahkan menangkap warga yang dianggap berbahaya. "Ini bukan lagi sekedar penghinaan," ujar Ki Suranata sambil mengepalkan tangan. "Ini penindasan." Diponegoro mendengarkan dengan tenang. Di wajahnya tidak ada kemarahan meledak-ledak, tapi keteguhan yang mulai mengeras. Ia tahu saatnya telah tiba. Ia berdiri perlahan, menyapu pandangan ke seluruh orang di dalam ruangan. Jika jalan mereka bangun di atas kuburan leluhur kita, jika sawah dirampas dan masjid dinodai, maka diam kita adalah dosa. Sudah waktunya kita bangkit, bukan demi balas dendam, tapi demi menegakkan kebenaran. Kata-kata itu menyulut semangat. Beberapa pemuda mencium tanah di depannya. Para kiai berdoa. Perempuan-perempuan desa mulai menyiapkan makanan dan pakaian untuk para suami yang akan berangkat, bukan ke pasar, tapi ke medan perang. Hari itu juga, Diponegoro meninggalkan Tegalrejo. Ia tidak membawa kemewahan, hanya sarung, tongkat, dan iman. Bersama para pengikut setia, ia menuju arah selatan, ke pedalaman yang rimbun dan sulit dijangkau oleh Belanda. Di sanalah ia akan memulai perlawanan gerilya yang kelak menjadi mimpi buruk bagi kolonial. Di hutan-hutan lereng Merapi dan pegunungan Menoreh, pasukan rakyat berkumpul. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Petani, santri, pedagang kecil, bahkan bekas prajurit keraton yang kecewa dengan arah politik istana. Mereka tidak memakai seragam, tapi membawa satu semangat, berperang demi tanah Jawa. Diponegoro membagi pasukannya ke dalam kelompok kecil. Ia tahu mereka tidak akan bisa melawan kekuatan militer Belanda secara langsung. Maka ia memilih taktik yang cerdas, serangan kilat, penyergapan, dan penguasaan jalur-jalur vital. Ia menguasai geografi daerah itu seperti punggung tangannya. "Tanah ini mengenal langkahku," katanya pada Tumenggung Alap-Alap, salah satu pemimpin pasukan. "Belanda hanya melihat peta, tapi kita mendengar suara bumi." Serangan pertama terjadi di sebuah pos Belanda dekat Bagelen. Di tengah malam, pasukan Diponegoro menyerbu dengan senyap. Api membakar tenda-tenda penjajah, dan peluru panik berhamburan ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, pos itu jatuh ke tangan pasukan rakyat. Kabar kemenangan itu menyebar cepat. Desa-desa yang sebelumnya takut mulai bangkit. Kiai-kiai mengeluarkan seruan jihad. Rakyat percaya bahwa perlawanan ini bukan sekedar urusan politik, tapi juga perjuangan suci melawan kezoliman. Di lain pihak, Belanda mulai merasa terusik. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pangeran tua yang tinggal di desa bisa menjadi pemimpin perang yang tangguh. Gubernur Jenderal van der Capellen di Batavia menerima laporan dengan kening berkerut. Ia mengirim pasukan tambahan dari Semarang dan Magelang, berharap bisa menghentikan api yang mulai menyebar ini. Namun, mereka keliru menilai. Diponegoro bukan hanya pemimpin spiritual, ia juga ahli strategi. Ia membangun jaringan komunikasi rahasia antar desa. Ia menyusupkan informan ke kota-kota. Bahkan ia berhasil merekrut beberapa orang dalam dari pihak keraton yang diam-diam mendukung perjuangannya. Pertempuran demi pertempuran mulai terjadi. Tidak besar, tapi melelahkan bagi Belanda. Mereka harus bergerak di wilayah yang tidak mereka kenal, menghadapi serangan mendadak dan kehilangan logistik.
Salah satu catatan penting datang dari pertempuran di Selarong, sebuah gua alami yang dijadikan markas sementara oleh Diponegoro. Di sana, pasukannya berhasil menahan serangan Belanda selama beberapa hari, meski jumlah mereka jauh lebih sedikit. "Kami tidak butuh senapan mereka," kata salah satu prajurit muda kepada jurnalis Belanda yang tertangkap. "Kami punya tanah ini, kami punya iman, itu cukup." Sementara itu, Keraton Yogyakarta mulai tergoncang. Pihak Belanda menekan Sultan untuk secara terbuka menolak tindakan Diponegoro. Beberapa bangsawan merasa terjebak. Di satu sisi mereka takut kehilangan dukungan Belanda. Di sisi lain mereka tahu darah yang tumpah adalah darah rakyat mereka sendiri. Namun, Diponegoro tidak menoleh ke belakang. Dalam salah satu khutbahnya di hadapan pasukan, ia menyampaikan, "Perang ini bukan untuk diriku. Aku tidak menginginkan tahta. Aku tidak menginginkan mahkota. Aku hanya ingin bumi ini bersih dari tangan-tangan yang tidak tahu arti hormat. Jika aku harus mati di jalan ini, maka biarlah begitu." Di malam-malam dingin, api unggun menyala di tengah hutan. Pasukan rakyat tidur beralas tanah, berselimut kabut dengan senjata seadanya. Tapi semangat mereka menyala. Mereka percaya bahwa malam kelam ini akan berakhir. Mereka percaya bahwa fajar kemerdekaan akan datang, meski belum hari ini. Dan api yang disulut di Tegalrejo, namun kini telah menjadi nyala besar di seluruh tanah Jawa. Langit di atas Jawa semakin pekat, namun semangat di dada para pejuang justru semakin menyala. Di balik pepohonan rimbun dan goa-goa batu yang dijadikan markas sementara, semangat jihad mengakar kuat dalam setiap detak perjuangan. Di antara barisan pasukan rakyat, terdengar lantunan ayat-ayat suci, bukan hanya sebagai doa, tetapi sebagai penyemangat, penguat jiwa. Para kiai memimpin zikir di tengah malam sebelum pertempuran, mengangkat tangan tinggi ke langit memohon kemenangan, bukan untuk kejayaan pribadi, tetapi demi tegaknya kebenaran dan kehormatan agama. Pangeran Diponegoro tak hanya dikenal sebagai pemimpin perang, tetapi juga sebagai ulama. Ia mengajarkan bahwa melawan Belanda bukan sekadar perlawanan terhadap penjajah, tetapi juga melindungi akidah, tanah wakaf, masjid, dan tatanan sosial Islam yang kian dihina oleh kolonial. Dalam satu khutbahnya yang kini dikenal luas di kalangan pasukan, ia menyampaikan, "Perang ini adalah sabil, jalan Allah. Siapapun yang gugur di medan ini, insya Allah syahid. Tanah yang kita injak adalah amanah para leluhur dan para nabi. Jangan biarkan dinodai oleh mereka yang tidak takut pada hari akhir." Para santri pun kini menjadi pejuang. Banyak dari mereka yang sebelumnya hanya memegang kitab kuning, kini juga menggenggam tombak. Mereka tidak takut. Mereka percaya, mereka bukan hanya sedang berperang dengan manusia, tetapi sedang menjalankan perintah Tuhan untuk melawan kezoliman. Kabar tentang jihad ini menyebar cepat melalui jalur-jalur pesantren, dari satu kiai ke kiai lain. Beberapa kiai besar dari luar Yogyakarta bahkan mengirimkan bantuan, baik logistik maupun pasukan. Di Banyumas, Madiun, Kedu, bahkan hingga ke pesisir selatan, rakyat mulai bangkit. Perlawanan bukan lagi milik Diponegoro semata, tapi menjadi milik seluruh umat. Belanda mulai mencium aroma jihad ini. Mereka resah. Mereka tahu, jika perlawanan ini dianggap sebagai perang agama, maka mereka menghadapi musuh yang tidak bisa ditaklukkan dengan senjata saja. Di pusat-pusat kendali militer, para perwira Belanda mulai membahas bahaya fanatisme. Mereka menganggap ajaran Islam menjadi bahan bakar utama dalam perang ini. Maka mereka mulai mengincar kiai-kiai, langgar, dan pesantren. Beberapa dibakar, banyak yang ditutup paksa. Namun bukannya takut, rakyat justru semakin marah. Di suatu malam, sebuah peristiwa penting terjadi di sebuah desa kecil di daerah Kulon Progo.
Seorang kiai tua, Kiai Mangkubumi, ditangkap oleh tentara Belanda dan disiksa karena dituduh menyembunyikan pasukan Diponegoro. Ia diseret di depan murid-muridnya, dipaksa bersujud di hadapan serdadu, tapi ia menolak. "Aku hanya sujud kepada Allah, bukan kepada mereka yang datang membawa senapan tapi tak punya jiwa." Keesokan harinya, ratusan penduduk desa itu mengangkat senjata dan menyerang pos Belanda. Mereka tidak terlatih, tidak memiliki persenjataan memadai, tapi mereka memiliki semangat yang tidak bisa dipadamkan. Pos tersebut jatuh dalam waktu 2 jam. Peristiwa itu menyebar seperti kobaran api. Kiai Mangkubumi menjadi simbol. Nama-nama kiai lain yang gugur juga mulai diperingati sebagai syuhada, dan setiap kemenangan kecil dianggap sebagai berkah dari langit. Diponegoro memahami betul kekuatan spiritual ini. Ia mulai menyusun strategi bukan hanya militer, tetapi juga dakwah. Ia mengutus para dai ke desa-desa untuk membakar semangat rakyat. Di tiap tempat yang disinggahi, sang dai akan berkata, "Ini bukan hanya tentang Belanda, ini tentang iman kita, harga diri kita, masa depan anak-anak kita." Bahkan dalam surat-suratnya yang disebarkan secara rahasia, Diponegoro sering menuliskan ayat-ayat dan hadis yang membakar semangat jihad. Ia tidak hanya ingin mengalahkan Belanda secara fisik, tetapi mengangkat kesadaran rakyat bahwa mereka memiliki martabat dan hak untuk merdeka. Sementara itu, di medan perang, pasukan rakyat mulai mengembangkan pola gerilya yang semakin efektif. Mereka tidak hanya menyerang pos militer, tapi juga mensabotase suplai makanan, memotong jalur komunikasi, dan menanam jebakan di sepanjang jalan hutan. Kemenangan-kemenangan kecil pun mulai bertambah. Di Gunung Kidul, di sepanjang sungai Progo, di lereng-lereng Menoreh, pasukan Belanda mulai kehilangan arah, terjebak di tanah yang tidak mereka kenal, dikepung oleh rakyat yang kini menjadi singa di kandangnya sendiri. Namun semua itu tidak mudah. Banyak pula yang gugur, banyak pula desa yang dibakar sebagai balasan. Tapi setiap darah yang tumpah hanya memperkuat satu keyakinan, bahwa mereka tidak sendiri, bahwa Allah bersama mereka. Salah satu puisi yang populer di kalangan pasukan Diponegoro kala itu berbunyi, "Bukan karena pedang kami menang, tapi karena yakin hati kami terang. Jika kami mati, itu bukan akhir, tapi awal kehidupan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa." Puisi itu ditulis dengan darah oleh seorang pejuang muda yang tewas saat mempertahankan jembatan kecil dari serangan Belanda. Jenazahnya tidak sempat dikubur secara layak, tapi puisi itu ditemukan di sakunya dan segera disalin dan disebarkan di kalangan laskar. Diponegoro menyimpan salinan puisi itu. Ia membacanya setiap malam sebelum tidur. Dalam sunyi, ia sering merenung. Berapa lagi yang harus gugur sebelum kemenangan tiba? Tapi kemudian ia menjawab sendiri, sebanyak yang dibutuhkan untuk menyalakan cahaya yang tidak akan padam. Musim kemarau tahun 1826 memuncak. Tanah-tanah Jawa retak seperti wajah tua yang penuh luka. Tapi di medan-medan pertempuran, darah tetap mengalir. Di bawah komando Pangeran Diponegoro, pasukan rakyat tak henti melawan. Tidak ada hari tanpa perlawanan. Tidak ada malam tanpa siaga. Belanda mulai kehilangan kesabaran. Mereka tidak mengira bahwa perang yang mereka anggap hanya gangguan kecil ini telah berubah menjadi perang penuh, yang melelahkan, memakan biaya besar, dan membuat moral pasukan anjlok. Strategi konvensional militer Eropa gagal total. Mereka tidak terbiasa menghadapi musuh yang tak mau berperang di tempat terbuka, tapi menyerang tiba-tiba lalu menghilang di hutan, sawah, dan perbukitan. Untuk pertama kalinya sejak awal perang, Belanda mengubah taktik. Mereka mulai membangun benteng-benteng kecil, benteng stelsel, di wilayah-wilayah yang sering diserang pasukan Diponegoro. Tujuannya jelas, memotong jalur gerilya dan suplai logistik. Setiap desa yang dicurigai membantu pemberontak dijatuhi hukuman berat, dibakar, denda besar, bahkan eksekusi. Tapi seperti ular yang ditekan di ekor,
perlawanan justru menggigit lebih keras. Salah satu pertempuran terbesar terjadi di Benteng Ledok, sebuah pos militer Belanda yang strategis di perbukitan Menoreh. Diponegoro memimpin langsung serangan itu, bersama dengan Tumenggung Prawiro Digdoyo dan Sentot Prawiro Dirjo, seorang jenderal muda berbakat yang kelak menjadi legenda sendiri dalam sejarah perang ini. Serangan dilakukan menjelang subuh. Pasukan rakyat mengepung benteng dari 3 arah. Mereka datang dalam gelombang senyap, hanya ditemani suara serangga malam dan lantunan doa. Ketika waktu yang ditentukan tiba, tombak dan senapan kuno meledak bersamaan dengan takbir yang menggema. Belanda kocar-kacir. Meski memiliki persenjataan lebih modern, mereka tidak siap menghadapi keberanian yang membabi buta. Beberapa prajurit Belanda menulis dalam jurnal mereka tentang perasaan dikejar oleh bayangan yang tak takut mati. Benteng Ledok jatuh, puluhan meriam dan logistik direbut. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Lebih dari 100 pasukan rakyat gugur, termasuk di antaranya Ki Wiratama, salah satu panglima tua yang sangat dihormati. Diponegoro berdiri di atas bukit, memandangi api benteng yang menyala dan jenazah para pejuangnya yang diselimuti kain putih. Ia berlutut, mencium tanah, dan berkata lirih, "Ini bumi kembali disirami darah anak-anaknya. Tapi semoga ia tumbuh menjadi pohon kemerdekaan suatu hari nanti." Namun di balik deru kemenangan, bayang-bayang gelap mulai merayap. Pengkhianatan. Tidak semua bangsawan Jawa mendukung perjuangan Diponegoro. Sebagian merasa posisinya di keraton terancam. Beberapa merasa perang ini terlalu panjang dan merugikan. Bahkan ada yang diam-diam menjalin komunikasi dengan Belanda, menawarkan informasi rute gerilya dan lokasi persembunyian Diponegoro, dengan imbalan perlindungan atau kekayaan. Salah satu pengkhianatan paling menyakitkan datang dari seorang tokoh kerabat istana, yang selama ini pura-pura menjadi pendukung perjuangan. Ia membocorkan rencana penyerangan pasukan Diponegoro ke pos Belanda di wilayah Progo. Akibatnya pasukan Diponegoro disergap sebelum sempat bergerak. Puluhan pejuang gugur dan beberapa panglima terluka. Salah satu putra angkat Diponegoro bahkan tertangkap dan dieksekusi. Ketika kabar pengkhianatan itu sampai ke markas, Diponegoro tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap jauh ke Cakrawala, tapi wajahnya tidak menunjukkan kesedihan, melainkan tekad yang jauh lebih keras. Jika bukan karena pengkhianatan, maka kita tak akan tahu siapa yang benar-benar berdiri untuk tanah ini, ujarnya kepada Tumenggung alap-alap. Sejak saat itu, pengawasan internal dipertegas. Siapapun yang menunjukkan keraguan atau mencoba berhubungan dengan pihak luar tanpa izin langsung ditahan. Gerakan ini memang rakyat, tapi bukan tanpa struktur. Diponegoro tetap menjaga kedisiplinan. Ia tahu, perjuangan yang besar tidak boleh tumbang karena kelemahan dari dalam. Belanda yang menyadari efektivitas pengkhianatan mulai memanfaatkannya sebagai senjata utama. Mereka menyebar mata-mata, bernyamar sebagai pedagang, penjual kuda, bahkan sebagai santri. Beberapa berhasil menembus lingkar dalam pasukan rakyat, mencuri informasi penting. Namun Diponegoro tak kehilangan akal. Ia membentuk jaringan intelijennya sendiri. Ia mengirim orang-orang ke kota-kota untuk menyusup ke struktur pemerintahan Belanda dan keraton. Bahkan ada laporan bahwa beberapa serdadu pribumi yang bekerja untuk Belanda diam-diam menjadi informan Diponegoro. Perang ini berubah dari sekedar konflik fisik menjadi perang akal, kesetiaan, dan iman. Di salah satu malam yang berat, ketika pasukannya kehilangan satu pangkalan besar dan harus mundur ke dalam hutan, Diponegoro duduk bersama para panglimanya. Api unggun menyala kecil, suara burung malam terdengar jauh. Salah satu panglima bertanya, "Apakah kita masih akan terus, Gusti? Jumlah kita makin sedikit, senjata kita kalah, dan pengkhianat di mana-mana." Diponegoro menatap mereka, matanya merah karena lelah dan emosi. "Ya, kita akan terus, karena kita belum kalah. Kita hanya belum menang. Dan selama satu orang saja masih percaya pada kebenaran, maka perang ini belum selesai." Tahun 1827. Perang telah berlangsung 2 tahun lebih. Belanda mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi pemberontakan kecil, melainkan sebuah perang rakyat yang berakar dalam iman, tanah, dan harga diri. Mereka kalah di medan yang tidak mereka kuasai, melawan musuh yang tidak bermain sesuai aturan mereka. Di Batavia,
Laporan-laporan kekalahan terus berdatangan. Rute dagang terganggu. Anggaran militer membengkak. Tekanan dari pemerintahan pusat di Belanda membuat gubernur jenderal dan para jenderalnya kehilangan muka. Maka Belanda pun memutuskan untuk membalas dengan cara yang jauh lebih kejam dan sistematis. Mereka mengangkat seorang perwira muda cerdas namun keras kepala bernama Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock sebagai komandan utama operasi penumpasan Diponegoro. Berbeda dengan jenderal sebelumnya, de Kock bukan hanya memimpin pasukan, ia mengubah strategi besar-besaran. Ia memperluas pembangunan benteng Stelsel, sistem benteng di sepanjang jalur gerilya Diponegoro. Setiap wilayah yang pernah disentuh oleh pasukan rakyat akan dipagari dengan pos militer, jalan patroli, dan blokade logistik. Tujuannya jelas, memutus mobilitas, suplai, dan komunikasi. Dalam waktu kurang dari setahun, lebih dari 200 benteng kecil dibangun di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun yang paling kejam bukan bentengnya, melainkan penderitaan rakyat sipil. Setiap desa yang dicurigai mendukung Diponegoro dibakar habis. Perempuan dan anak-anak diusir, ternak dirampas, sawah dibanjiri, atau diracuni agar tak bisa ditanami. Rakyat kelaparan. Di beberapa tempat, mayat bergelimpangan di pinggir jalan karena kehabisan tenaga. Di desa Wonosari, Belanda menghukum seluruh penduduk dengan menyalibkan kepala desa di depan masjid, hanya karena ditemukan satu surat dari pasukan Diponegoro di lumbungnya. Mereka ingin menanam rasa takut di tanah ini, ujar Diponegoro dengan dingin. Tapi mereka lupa, tanah ini telah ditanam iman lebih dulu. Pasukan Diponegoro pun mulai mengalami tekanan hebat. Persediaan makanan semakin sulit, peluru menipis, dan pasukan yang terus bergerak mulai lelah. Beberapa panglima mulai gugur. Beberapa daerah terpaksa dilepas karena tidak mampu dipertahankan tanpa korban sia-sia. Namun, meski terseok, perlawanan tidak padam. Diponegoro mengubah pola perang menjadi lebih fleksibel. Ia tidak lagi mempertahankan basis tetap. Ia berpindah-pindah markas setiap pekan, kadang di goa, kadang di rumah warga, kadang bahkan di tenda darurat di tengah sawah. Pasukannya seperti bayangan, sulit dilihat tapi selalu terasa. De Kock semakin frustasi. Ia mengirim pasukan dalam jumlah besar ke wilayah pegunungan Menoreh, berharap bisa memutus jalur utama Diponegoro. Tapi setiap kali mereka datang, pasukan rakyat sudah menghilang. Tapi begitu pasukan Belanda lengah, serangan datang tiba-tiba, cepat, brutal, lalu hilang. Dalam salah satu serangan di dekat Muntilan, pasukan gerilya Diponegoro berhasil menghancurkan 2 konvoi suplai, merebut ratusan karung makanan dan amunisi. Kemenangan itu bagai embun di musim kering bagi pasukan rakyat yang kelaparan. Namun, perlawanan ini tidak tanpa kehilangan. Dalam pengepungan besar di daerah Salaman, pasukan Belanda menangkap Ki Ageng Mangir, panglima tua yang sangat setia. Ia ditangkap ketika membantu warga desa melarikan diri dari baku tembak. Ketika ditanya oleh de Kock, mengapa ia tetap berjuang meski tahu akan kalah? Ki Mangir menjawab, "Karena aku tidak diajari untuk menang, tapi diajari untuk melawan kezoliman." Ia dieksekusi tanpa pengadilan. Peristiwa itu mengguncangkan pasukan Diponegoro. Mereka sadar satu persatu pemimpin mereka akan diincar. Namun mereka juga tahu, jika mereka mundur sekarang, maka semua darah yang tumpah akan sia-sia. Sementara itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda.
mereka mengumumkan kepada rakyat bahwa siapapun yang menyerah akan diberi ampunan, bahkan diberi tanah atau uang. Beberapa rakyat yang putus asa tergoda dan menyerah, tapi lebih banyak yang tetap tinggal bersama Diponegoro meski tahu resikonya adalah mati kelaparan, tertembak, atau ditangkap. Diponegoro menanggapi ini dengan membakar semangat pasukannya lewat khutbah. Belanda menawarkan emas, tapi mereka akan merampas tanahmu. Mereka menawarkan hidup, tapi itu adalah hidup dalam kehinaan. Lebih baik kita mati berdiri daripada hidup berlutut. Maka meskipun Belanda membalas dengan kekuatan penuh, dengan senjata modern, strategi militer canggih, dan kekejaman brutal, mereka gagal menaklukkan hati rakyat. Api yang disulut Diponegoro terus menyala di balik pohon jati, di balik semak belukar, di dada orang-orang yang masih memilih untuk berjuang. Perang telah berubah menjadi perjuangan moral. Di atas medan tanah yang penuh darah, dua dunia bertabrakan, dunia penjajahan dan dunia kehormatan. Tahun 1828. Meski pasukan Belanda terus memperluas cengkeraman mereka dengan benteng dan patroli, perlawanan justru menjalar lebih luas. Api yang disulut di Tegalrejo kini membakar Jawa Tengah, menyusup ke timur, menyambar ke barat, dan menjalar hingga ke selatan. Perang Diponegoro bukan lagi hanya milik satu orang atau satu wilayah. Ini telah menjadi milik seluruh rakyat Jawa. Di wilayah Bagelen, petani-petani berhenti membajak sawah dan mulai menajamkan bambu runcing. Di Banyumas, para kiai membentuk laskar-laskar kecil yang bergerak cepat dari desa ke desa, menyergap pos Belanda dan menghilang dalam gelap. Di Kedu dan Madiun, laskar santri mendirikan benteng-benteng pertahanan rakyat dari batu dan kayu dan mengangkat bendera perjuangan. Yang luar biasa, hampir semua laskar ini berdiri tanpa perintah langsung dari Diponegoro. Mereka hanya mendengar kabar tentang seorang pangeran yang menolak tunduk, dan mereka ikut berperang. Kesadaran kolektif telah lahir. Di wilayah Gunung Merapi, pasukan-pasukan kecil bermunculan dengan nama-nama yang penuh semangat. Laskar Pati Iman, Barisan Putih, pasukan Walitani. Mereka tidak memiliki seragam, tapi mereka punya satu lambang, ikat kepala merah atau putih, simbol darah dan kesucian. Sementara itu, tokoh-tokoh baru mulai muncul. Salah satu yang paling mencolok adalah Sentot Ali, Basah Prawirodirjo, seorang jenderal muda didikan pesantren dan ahli strategi militer. Meski awalnya sempat meragukan perlawanan, akhirnya ia bergabung bersama Diponegoro dan menjadi salah satu pemimpin tempur terbaik. Sentot dikenal karena kemampuannya memadukan taktik militer barat dengan semangat jihad timur. Ia melatih pasukan rakyat agar lebih teratur, membagi regu, membuat sandi, dan mengatur logistik. Di bawah komandonya, pasukan Diponegoro mampu memukul mundur beberapa serangan Belanda yang jauh lebih besar jumlahnya. Dalam salah satu serangan di Ponorogo, pasukan Sentot berhasil menaklukkan gudang senjata Belanda dan membakar pos utama mereka dalam waktu hanya 1 malam. Belanda kehilangan puluhan tentara, dan sisa pasukan melarikan diri ke arah timur. Kemenangan itu menyebar seperti badai. Rakyat yang semula ragu, kini mulai ikut bergerak. Bahkan anak-anak remaja mulai bergabung sebagai kurir, pengintai, atau pembawa senjata. Kaum perempuan menjadi penyelundup logistik, perawat, bahkan pejuang. Perang ini telah menjadi milik semua lapisan masyarakat. Di suatu desa di lereng Gunung Lawu, seorang nenek berusia 70 tahun diam-diam menyelundupkan belasan karung beras untuk laskar Diponegoro, melewati jalur semak dan tebing curam. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, jawabnya hanya satu, "Karena aku ingin mati dalam keadaan membantu orang yang benar." Diponegoro sendiri mulai kewalahan menerima laporan dari berbagai penjuru. Ia tidak menyangka gerakan ini membesar sejauh itu. Maka ia membentuk semacam dewan lapangan
yaitu sebuah jaringan panglima yang diberi wewenang penuh untuk mengatur strategi lokal. Namun tantangan baru muncul, yaitu koordinasi. Karena perlawanan tersebar luas dan masing-masing memiliki pemimpin sendiri, seringkali strategi bertabrakan atau bentrok kepentingan. Beberapa laskar bahkan bertindak terlalu agresif dan membalas kekejaman Belanda dengan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil yang dianggap pengkhianat. Diponegoro sangat menyesalkan ini. Ia menulis surat kepada semua panglima. Perjuangan kita bukan balas dendam. Jangan kau kotori darah syuhada dengan pembalasan yang bukan pada tempatnya. Hukum keadilan harus tetap ditegakkan, bahkan dalam perang. Sementara itu, Belanda mulai kebingungan. Semakin banyak pasukan dikerahkan, semakin besar pula perlawanan. Wilayah yang sebelumnya aman, kini berubah menjadi sarang laskar. Jalanan tidak lagi bisa dilalui dengan tenang. Pedagang Eropa mulai meninggalkan kota-kota kecil. Bahkan pos militer kini harus dijaga 3 kali lipat jumlah pasukan karena takut serangan mendadak. Gubernur Jenderal menulis dalam catatan pribadinya, perlawanan ini tidak bisa padam karena ia tidak memiliki satu kepala. Jika kami memotong satu, 2 lagi tumbuh. Ini bukan perang militer, ini perang jiwa. Tapi Belanda bukan tanpa akal. Melihat perlawanan semakin menyebar, mereka mengadu domba antar laskar, menyebarkan isu, menyuap pemimpin kecil, bahkan memalsukan surat-surat yang mengatasnamakan Diponegoro. Beberapa pasikan rakyat menjadi curiga satu sama lain. Ini menjadi senjata halus yang memecah kekuatan dari dalam. Namun meski ada riak-riak, api tetap menyala. Di berbagai tempat, rakyat tetap bertempur dengan segala cara. Di pesisir selatan, nelayan mengubah perahu mereka menjadi perahu gerilya. Mereka membawa senjata melewati laut dan menyusup ke belakang pertahanan Belanda. Di lereng-lereng pegunungan, penduduk menciptakan jalan tikus untuk menghindari benteng-benteng penjajah. Dalam catatan harian seorang prajurit Belanda yang tertangkap, tertulis, "Kami tidak tahu lagi siapa lawan kami. Mereka semua berpakaian seperti petani, bicara seperti orang biasa, tapi saat malam tiba, mereka berubah menjadi bayangan yang mematikan, seolah seluruh Jawa berperang." Diponegoro membaca kutipan itu dari laporan intelijennya dan tersenyum tipis. "Benar," katanya, "seluruh Jawa telah menyala dan mereka tidak bisa memadamkan semuanya." Tahun 1829. 4 tahun telah berlalu sejak api pertama menyala di Tegalrejo. Tanah Jawa telah menjadi medan perang yang terus membara, dari lereng pegunungan hingga pesisir pantai. Namun, kini angin mulai berubah arah. Pasukan Diponegoro masih bertempur, tapi beban semakin berat. Makanan langka, amunisi menipis, pasukan semakin lelah. Sementara Belanda, dengan logistik tak terbatas, dukungan Eropa dan strategi baru mulai merangsek lebih dalam. Musim kemarau tahun itu sangat kejam. Sawah-sawah mengering, sungai-sungai menyusut, dan penyakit mulai menyebar di antara barisan laskar. Banyak pejuang yang bukan gugur karena peluru, tetapi karena lapar dan demam. Bahkan kuda-kuda mereka mulai mati satu persatu. Di hutan dekat Gombong, seorang panglima Diponegoro, Tumenggung Surapati, menulis surat terakhirnya sebelum gugur. Tubuh ini mungkin akan rebah, tapi selama satu jiwa rakyat masih marah, maka Belanda tidak akan pernah damai di tanah ini. Surat itu ditemukan di saku bajunya, berlumur darah. Sementara itu Belanda semakin licik. Mereka mulai mengincar para panglima dan orang kepercayaan Diponegoro satu persatu, menggunakan mata-mata lokal, janji pengampunan, dan jebakan. Beberapa ditangkap saat sedang tidur, beberapa dibunuh saat memimpin sholat. Salah satu yang paling menyakitkan bagi Diponegoro adalah terbunuhnya Pangeran Ngabdur Rahman, saudara seperjuangannya sejak awal perang. Ia ditangkap saat mencoba menyelamatkan anak-anak dari serangan mendadak, lalu dihukum gantung di alun-alun Semarang di depan umum. Berita itu membuat banyak pejuang gemetar, tapi juga membuat mereka semakin marah. "Kita tidak boleh mundur," kata Diponegoro di hadapan para panglima. Setiap tetes darah mereka
adalah bahan bakar baru untuk perjuangan kita. Namun, dalam hati Diponegoro tahu, mereka mulai kehabisan waktu. Pasukan yang tersisa mulai menyusut. Dari puluhan ribu di awal perang, kini tinggal beberapa ribu, tersebar dalam kelompok kecil. Bahkan Sentot Alibasha, jenderal muda andalan, ditangkap dan dibuang ke Bengkulu karena dianggap terlalu berpengaruh. Belanda juga mengubah pendekatan politik mereka. Mereka mulai menawarkan pengampunan secara luas, menjanjikan bahwa siapapun yang menyerah akan diselamatkan, bahkan diberi kedudukan. Beberapa kepala desa mulai goyah. Di beberapa wilayah, rakyat mulai memilih diam, takut dicap pemberontak. Tapi di balik semua itu, masih ada orang-orang yang terus bertahan. Orang-orang biasa, guru ngaji, petani, nelayan, tukang kayu. Mereka yang tidak dikenal sejarah, tapi memilih untuk tidak tunduk. Seperti di desa Kaliboto, tempat sekelompok ibu-ibu tua terus membuat obat tradisional dan makanan kering untuk laskar, meski tahu nyama mereka bisa dipertaruhkan. Atau di lereng Merbabu, di mana sekelompok anak-anak berusia tak lebih dari 10 tahun menjadi kurir rahasia, menyampaikan pesan antar pasukan dengan cara menyamar sebagai penggembala kambing. Perang ini, kata seorang pejuang tua bernama Kiai Harun, bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal menjaga harga diri sampai nafas terakhir. Di antara semuanya, Diponegoro sendiri semakin kurus, semakin sunyi, namun matanya tetap menyala. Ia kini berpindah dari gua ke gua, selalu dikejar, selalu diburu. Tetapi setiap kali Belanda hampir menangkapnya, ia menghilang seperti kabut. Namun tubuh manusia punya batas. Dalam satu malam di awal November, Diponegoro jatuh sakit di tengah pelariannya di daerah Banjarnegara. Ia menderita demam tinggi dan nyaris tak sadarkan diri selama 2 hari. Para pengikutnya mulai panik. Tanpa beliau, kata mereka, semua ini akan runtuh. Tapi saat ia bangkit kembali, ia hanya berkata, "Kalau aku gugur, jangan menangis. Tanah ini sudah punya cukup alasan untuk bangkit tanpa aku." Sementara itu di benteng Belanda, De Kock tersenyum penuh rencana. Ia tahu bahwa kekuatan militer tak cukup, tetapi bila ia bisa memutus simpul terakhir, yaitu menangkap sang pangeran, semua akan runtuh. Maka ia menyusun rencana penjebakan yang pelan, kejam, dan cerdik. Ia menyebarkan kabar bahwa Belanda ingin berdamai, bahwa jika Diponegoro mau datang ke perundingan, akan diberikan wilayah khusus yang boleh dikuasai sendiri. Pancingan yang tampak manis, tapi penuh racun. Sebagian penasihat Diponegoro curiga, tapi sebagian lagi mulai melihat harapan. Mungkin sudah saatnya mengakhiri perang. Mereka pun mendesak sang pangeran untuk mempertimbangkan perundingan, walau hanya untuk mendengar. Diponegoro ragu, hatinya terbelah antara kehormatan dan kehancuran. Kalau ini perang terakhirku, biarlah aku menghadapinya dengan kepala tegak. Dan ia pun bersiap untuk menghadiri perundingan di tempat yang telah ditentukan oleh Belanda, Magelang. Tahun 1830. Setelah hampir 5 tahun perang berkobar, suara senjata mulai jarang terdengar. Tapi bukan karena pertempuran telah usai, melainkan karena perlawanan telah menyusut. Rakyat kelelahan, pasukan tercerai, banyak panglima telah gugur atau ditangkap. Namun satu hal belum tercapai oleh Belanda, menangkap sang pemimpin utama, Pangeran Diponegoro. Di tengah bayang-bayang kekalahan, Belanda menyusun rencana terakhir, jebakan diplomatik. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jenderal De Kock, memutuskan untuk mengundang Diponegoro ke Magelang atas nama perundingan damai. Dalam surat resmi, Belanda menjanjikan penghentian perang, pengakuan terhadap wilayah kekuasaan Diponegoro, perlindungan terhadap para pengikut yang tersisa. Diponegoro tidak mudah percaya, tapi tekanan dari dalam semakin besar. Banyak pengikutnya yang memintanya hadir demi mencari jalan damai.
atau sekedar memperlambat pembantaian. Kalau aku menolak, katanya pada penasehatnya, mereka akan bilang aku haus perang. Kalau aku datang, mungkin aku masuk perangkap. Tapi jika aku harus memilih jalan berbahaya demi kehormatan, maka biarlah itu takdirku. Diponegoro akhirnya memutuskan untuk menerima undangan perundingan. Ia membawa pasukan kecil dan para penasehat setia, termasuk Kiai Maja, Patih Danorejo, dan 2 pengawalnya yang tersisa. Tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro memasuki kota Magelang, sebuah kota kecil yang kini dijaga ketat oleh tentara Belanda. Namun di sepanjang jalan, rakyat diam-diam menunduk hormat. Beberapa ibu melemparkan bunga dari jendela. Beberapa anak meneteskan air mata. Mereka tahu, ini bukan perundingan biasa. Ini perpisahan. Tempat pertemuan ditentukan di sebuah rumah besar milik residen Belanda. Sebuah bangunan kolonial putih dengan halaman luas dan penjagaan ketat. Diponegoro masuk dengan tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, jubah putih, sorban hijau, dan tongkat kayu gawa. Wajahnya kurus, matanya dalam, tapi setiap langkahnya penuh wibawa. Semua tentara Belanda yang melihatnya diam. Di dalam ruangan, De Kock telah menunggu. Ia berdiri dengan senyum tipis dan anggukan formal. Tak ada minuman, tak ada makanan. Hanya meja kayu panjang dan dokumen-dokumen di atasnya. Pertemuan pun dimulai. De Kock menyampaikan proposal perdamaian yang ternyata penuh syarat berat. Semua pasukan harus menyerah, senjata diserahkan, Diponegoro harus meninggalkan Jawa dan hidup dalam pengasingan. Diponegoro membaca dokumen itu pelan-pelan, lalu ia meletakkannya kembali di meja dan berkata dengan suara tenang, "Kalau itu maksudmu, maka pertemuan ini tidak lebih dari panggung sandiwara." De Kock tersenyum. Ia memberi isyarat kecil. Dalam sekejap, puluhan tentara Belanda menyerbu masuk. Pedang ditarik, senapan diarahkan. Pengawal Diponegoro dilumpuhkan. Pangeran Diponegoro sendiri yang tidak membawa senjata langsung dibergol dan diseret keluar. Suasana hening. Tidak ada perlawanan, tidak ada peluru. Perang Diponegoro berakhir bukan dengan tembakan, tapi dengan pengkhianatan. Berita penangkapan sang pangeran menyebar seperti petir. Di desa-desa, rakyat menangis. Banyak yang tidak percaya. Mana mungkin seorang bangsawan besar ditangkap seperti penjahat. Di kota-kota, Belanda menggelar pesta kemenangan. Bendera dikibarkan. Surat kabar Eropa memuat kabar besar itu. Pangeran Jawa ditangkap. Perang usai. Namun dalam catatan harian seorang perwira Belanda yang hadir di Magelang tertulis, "Saat Diponegoro ditangkap, tidak satu pun dari kami bersorak. Semua hanya diam." Bahkan De Kock sendiri terlihat menunduk sebentar. Ada sesuatu dari pria itu yang tidak bisa dihancurkan bahkan dalam kekalahan. Diponegoro dibawa ke Batavia, Jakarta, kemudian ke Manado, dan akhirnya dibuang ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan. Jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari para pengikutnya. Namun sebelum berangkat ke pengasingan, ia sempat berpesan, "Aku tidak kalah. Aku ditipu. Tapi tanah ini sudah..." Makassar, 1834. Kota pelabuhan itu tenang di mata pengunjung. Namun bagi seorang tahanan politik di balik tembok Fort Rotterdam, waktu terasa seperti pedang lambat yang mengiris jiwa hari demi hari. Pangeran Diponegoro telah berada di pengasingan selama 4 tahun. Ia tidak lagi memegang pedang, tidak lagi menunggang kuda, dan tidak lagi mendengar seruan Allahu Akbar dari barisan pejuangnya. Tapi semangatnya belum padam. "Penjara bisa menahan tubuhku," tulisnya dalam catatan harian, "tapi tidak bisa membunuh keyakinanku." Ia tinggal dalam sebuah ruangan batu yang lembab dengan jendela kecil yang menghadap laut. Setiap pagi, ia menyapu lantai selnya sendiri, menyalakan pelita kecil, lalu duduk menulis. Ia menulis dalam aksara Arab Pegon,
tafsir Al-Quran, sejarah hidupnya, hingga pemikiran-pemikiran politik dan spiritual. Salah satu karyanya yang terkenal, Babad Diponegoro, sebuah autobiografi setebal hampir 1000 halaman yang tidak hanya menceritakan perang, tapi juga renungannya tentang keadilan, iman, dan kekuasaan. Ia menyebutnya sebagai perjalanan batin seorang hamba Tuhan dalam menghadapi pengkhianatan manusia. Meski sebagai tahanan, Diponegoro masih dihormati secara diam-diam oleh rakyat lokal. Banyak ulama Makassar yang diam-diam mengunjungi dia, berdiskusi agama dan perjuangan. Para murid yang datang menganggapnya bukan hanya tokoh politik, tapi wali, seorang sufi yang menderita demi rakyatnya. Setiap malam, saat laut tenang dan bintang-bintang mulai bersinar, Diponegoro akan duduk di dekat jendela kecilnya, menghadap arah barat, arah Pulau Jawa. Ia membayangkan sawah-sawah di Tegal Rejo, suara azan dari masjid kecil, dan tawa para pengikutnya di masa lalu. Namun tidak semua yang dibawanya ke pengasingan adalah kenangan indah. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi buruk, pengkhianatan di Magelang, teriakan pengikutnya yang dibunuh, wajah dekok, dan kobaran desa-desa yang terbakar. Salah satu penjaga Belanda menulis, "Pangeran itu tidak pernah marah, tidak pernah membentak, tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuat orang merasa bersalah hanya dengan menatapnya. Ia kalah dalam perang, tapi menang dalam martabat." Di Fort Rotterdam, Diponegoro hidup hingga usia tua. Ia sempat diberi kesempatan untuk pindah ke tempat pengasingan yang lebih luas, namun ia menolak. "Biar aku mati di sini, sebagai saksi bahwa Belanda menipu bangsaku. Aku tidak ingin mereka menulis akhirku sebagai orang yang menyerah." Tahun berganti tahun, nama Diponegoro sempat nyaris dilupakan, tapi tidak bagi rakyat kecil. Cerita tentangnya beredar dalam bentuk tembang, suluk, dan wayang. Anak-anak di desa-desa tumbuh mendengar kisah pangeran yang tak pernah tunduk. Ia menjadi legenda hidup, bukan hanya sebagai pejuang, tapi juga sebagai simbol perlawanan Jawa. Pada suatu malam, tanggal 8 Januari 1855, angin dari laut berhembus pelan ke arah benteng. Di sel kecilnya, Diponegoro menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan sujud. Ia wafat dalam usia 69 tahun. Belanda mencoba menyembunyikan berita itu, tapi kabar kematian Diponegoro menyebar juga. Dan di banyak desa Jawa, orang-orang menyalakan pelita, membaca doa, dan mengheningkan cipta. Seorang pahlawan telah gugur, tapi gagasannya tidak ikut mati. Jenazah Diponegoro dimakamkan di kompleks keluarga bangsawan lokal di Makassar, bukan di tanah leluhurnya. Tapi bagi banyak orang, seluruh tanah Jawa telah menjadi makam kehormatan untuk perjuangannya. Warisan diam yang menggelegar. Beberapa dekade kemudian, pada masa kebangkitan nasional, nama Diponegoro kembali membara. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Kartini menjadikan perjuangannya sebagai inspirasi. Bahkan Belanda pun akhirnya mengakui, Perang Diponegoro adalah pemberontakan paling mahal dan paling berbahaya dalam sejarah kolonial di Jawa. Di Eropa, lukisan terkenal karya Nicolas Penneman menggambarkan penangkapan Diponegoro di Magelang. Tapi banyak orang tahu, lukisan itu menipu. Dalam kenyataan, Diponegoro tidak bersalaman. Dia diborgol. Sejarah yang ditulis penjajah berbeda dengan sejarah yang dirasakan oleh rakyat. Namun waktu akhirnya membela kebenaran. Nama Diponegoro kini diabadikan. Di jalan-jalan besar kota Indonesia, di universitas dan museum, di cerita rakyat dan kitab pesantren. Dan setiap kali rakyat Indonesia berbicara tentang harga diri, keberanian, dan penolakan terhadap ketidakadilan, nama Pangeran Diponegoro akan kembali hidup. Setelah Pangeran Diponegoro wafat di pengasingan Makassar tahun 1855, suara perang memang berhenti, tapi gaung perjuangannya tak pernah benar-benar padam. Justru dari sunyinya benteng Rotterdam, nama Diponegoro mulai menjelma menjadi simbol abadi perlawanan bangsa Jawa dan Indonesia. Dalam ingatan rakyat, di pelosok-pelosok desa Jawa,
kisah tentang Diponegoro tetap hidup dalam bentuk tembang lir-ilir, suluk, dan dongeng-dongeng rakyat. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang sang pangeran yang tidak tunduk pada penjajah, tentang seorang bangsawan yang lebih memilih hidup miskin demi harga diri dan iman. Sing sopo wani nglawan kolonial, yoiku keturunan Diponegoro. Demikian kata para dalang dalam pagelaran wayang di malam bulan purnama. Di pesantren-pesantren Jawa, nama Diponegoro disebut bersama para wali dan suhada. Ia bukan hanya simbol perang, tetapi simbol keteguhan iman. Ulama-ulama dari generasi ke generasi menyebutnya sebagai mujahid sejati, yang mengangkat senjata bukan karena ambisi, melainkan karena kemuliaan agama dan marwah tanah kelahiran. Dalam catatan kolonial, meski Belanda berhasil menangkap dan mengasingkan Diponegoro, mereka tak pernah bisa melupakan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk menundukkan satu pangeran. Dalam laporan resmi, Perang Jawa 1825 sampai dengan 1830 memakan 25.000 tentara Belanda dan sekutunya gugur. 200.000 lebih rakyat Jawa meninggal, baik karena perang, kelaparan, atau pengungsian. Biaya perang yang menguras keuangan kerajaan Belanda hingga nyaris bangkrut. Beberapa sejarawan kolonial bahkan menyebut Perang Diponegoro sebagai perang paling mengerikan dalam sejarah Hindia Belanda. Namun lebih dari itu, perang ini meninggalkan jejak psikologis mendalam. Sejak saat itu, Belanda mulai mencurigai semua bangsawan Jawa yang religius. Takut mereka akan menjadi Diponegoro baru. Lahirnya nasionalisme. 100 tahun setelah Perang Diponegoro, anak-anak Indonesia mulai belajar membaca dan menulis. Di sekolah-sekolah rakyat yang sederhana, mereka membaca nama Diponegoro dari buku sejarah, majalah pergerakan, dan pamflet perjuangan. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berkata, "Ketika aku membaca kisah Diponegoro di penjara kolonial, darahku mendidih. Ia membuatku yakin bahwa bangsa ini tidak ditakdirkan untuk jadi budak. Ia menanamkan nyali dalam jiwaku." Bagi generasi pergerakan nasional, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Kartini, Cokro Aminoto, nama Diponegoro adalah warisan moral. Ia adalah bukti bahwa bangsa ini pernah melawan dan bisa melawan lagi. Diponegoro di era Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, nama Diponegoro menjadi ikon resmi perjuangan bangsa. Namanya digunakan untuk nama jalan utama di hampir setiap kota di Indonesia. Akademi Militer Indonesia di Magelang diberi nama Akademi Militer Nasional Diponegoro. Salah satu divisi militer terbesar TNI AD dinamakan Divisi Diponegoro. Kisah hidupnya dimasukkan dalam kurikulum sejarah nasional. Di Yogyakarta, tempat asalnya, dibangun Museum Monumen Pangeran Diponegoro di bekas rumahnya di Tegarrejo. Tempat itu kini menjadi tempat ziarah sejarah dikunjungi oleh pelajar, tentara, peneliti hingga peziarah spiritual. Dan di Makassar, di sudut benteng Fort Rotterdam, terdapat makam sederhana. Tempat jasadnya disemayamkan. Di nisannya, tertulis dengan kalimat sederhana, "Pangeran Diponegoro, pejuang bangsa." Namun di balik batu itu, terkubur sejarah panjang perlawanan, luka dan harapan. Penutup, api yang tak pernah padam. Diponegoro bukan hanya seorang pangeran. Ia adalah simbol keteguhan melawan penindasan, keberanian memilih jalan sulit, kesetiaan terhadap iman dan tanah air, pemimpin rakyat yang tidak korup, tidak tunduk, dan tidak silau kekuasaan. Perang Diponegoro tidak dimenangkan di medan tempur. Ia dimenangkan dalam sejarah. Setiap generasi baru Indonesia mewarisi semangat itu, bahwa penjajahan dalam bentuk apapun harus ditolak, baik itu penjajahan fisik, ekonomi, budaya, maupun moral.